Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Habib Muhammad, Al-Mukarramin para kiai, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, para undangan, kong langkong sahibul haji sekeluarga, Haji Odin sekeluarga. Dalam kesempatan Kak Dinto, Putusan Kauda ingin menyampaikan kembali hadis populer. Dikatakan hadis populer karena sudah sangat sering disampaikan dalam berbagai kesempatan. Ingki Kak Dinto jabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkahu al-mar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li nasabiha wa li diniha fadfar bidzatid din taribat yadaka. Artiipun ada 4 hal yang menjadi pertimbangan seseorang untuk memilih calon jodohnya. Artinya ada 4 pertimbangan, ada 4 hal yang menjadi pertimbangan seseorang untuk mencari calon jodohnya. Pertimbangan pertama adalah limaliha, karena dia kaya. Pertimbangan yang kedua wadi jamaliha, karena dia cantik. Pertimbangan yang ketiga wadi nasabiha, karena dia nasabnya baik atau nasabnya tinggi. Pertimbangan yang keempat adalah wadi diniha, karena dia taat agama, akhlaknya baik dan semacamnya. Apa maksud daripada sabda ini? Bahwa 4 hal itu merupakan hal-hal yang manusiawi. Artinya seseorang memilih istri karena pertimbangan dia kaya itu boleh. Kenapa boleh? Karena itu adalah manusiawi. Seseorang memilih istri dengan pertimbangan dia cantik itu boleh. Kenapa boleh? Karena itu manusiawi. Seseorang memilih perempuan sebagai istrinya dengan pertimbangan nasabnya baik itu boleh, karena itu manusiawi. Sepanjang orang memilih perempuan untuk jadi istrinya karena dia taat agama itu boleh, karena itu manusiawi. Hal-hal yang manusiawi. Akan tetapi di antara 4 pertimbangan itu yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertimbangan yang terakhir, yaitu falfar bidzatid din, berusahalah kamu untuk mendapatkan jodoh yang taat agama, yang akhlaknya baik terhadap masyarakat dan seterusnya. Kenapa? Sebab karena tidak ada artinya kaya kalau tidak dia tak berakhlak. Tidak akan ada artinya dia cantik kalau dia tidak taat agama. Sepanjang tidak ada artinya orang nasabnya tinggi atau baik kalau dia tidak baik, tidak taat agama dan tidak baik akhlaknya.
Itu falfar biladitin taribat yadaka. Para hadirin sekalian, cebu kadinto ditujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki. Akan tetapi berlaku juga bagi perempuan. Karena persoalan memilih jodoh bukan hanya haknya laki-laki untuk memilih istri, akan tetapi perempuan berhak juga untuk memilih, berhak juga. Bukan hanya berhak untuk menjadi perempuan yang dipinang, akan tetapi perempuan berhak juga untuk lebih dulu meminang. Tapi biasanya perempuan malu-malu kangkui meminang seseorang berhadir. Tapi itu tidak dilarang, baik-baik saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kawin sareng Siti Khadijah bukan beliau yang meminang, akan tetapi beliau yang dipinang. Malah Siti Khadijah sendiri yang meminang. Akan tetapi dasar seorang perempuan tetap saja tidak meminang secara langsung, tapi menyuruh orang. Siti Khadijah sangat tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa laki-laki yang bernama Muhammad ini merupakan manusia yang luar biasa, akhlaknya luar biasa, akhlaknya baik. Maka Siti Khadijah sangat tertarik bagaimana seandainya laki-laki ini menjadi suaminya. Jadi pertimbangan akhlak bukan pertimbangan kaya. Karena Siti Khadijah kadinto minangka perempuan yang sangat kaya pada saat itu, sangat kaya. Bukan pertimbangan kekayaan, tapi pertimbangan akhlak. Akhirnya Siti Khadijah mengutus seorang perempuan bernama Siti Nafisah. Diutus seorang Siti Khadijah kangkui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Nafisah sebagai orang yang diutus pintar juga dia memulai pembicaraan. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, mallazi yamna'uka minaz zawaji?" Apa kendala yang membuat engkau tidak segera kawin? Pertanyaan bagus. Mallazi yamna'uka minaz zawaji? Apa yang membuat kamu tidak segera kawin? Apa kendalanya? Rasulullah menjawab, "Mali ma atazawwaju bihi." Saya tidak punya apa-apa, tidak punya biaya untuk biaya kawin. Tandi. Siti Nafisah bertanya lagi, "Fa in kufita dzalika wa du'ita ila madin wa jamalin ala tujibu?" Kalau ada perempuan Anda diminta untuk menjadi suaminya, perempuan itu bukan hanya kaya tapi cantik, apakah Anda tak mau? Neka cakna serta Siti Nafisah. Rasulullah atanya, "Jabu anna lidzalik." Bagaimana mungkin aku mendapat orang seperti itu? Siti Nafisah jawab, "Ada lidzalik." Kalau itu tanggung saya. Itu tanggung saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriksani, "Man hiya?" Perempuan itu siapa? Nafisah jawab, "Khadijah bintu Khuwailid." Perempuan itu tak lain adalah Khadijah, majikanmu, majikanmu. Akhirnya terjadilah perkawinan antara Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Dan ini merupakan pasangan yang ideal, pasangan yang, oleh karena itu banyak para kiai ketika berdoa mengatakan, "Allahumma alif bainahuma kama allafta
baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Kan ngakene kayak wahai Allah, mudah-mudahan dua mempelai ini disambung, disatukan hatinya sebagaimana engkau telah menyambung hatinya Nabi Muhammad dan Siti Khadijah Al-Kubra. Kenapa yang diminta kok seperti pasangan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah? Karena ini adalah pasangan yang sangat ideal. Mudah-mudahan pasangan yang baru ini meskipun tidak seideal Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, akan tetapi mendapat berkahnya ya, mendapatkan berkah. Mudah-mudahan menjadi pernikahan yang berkah. Para hadirin sekalian, mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.